Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anakku sekalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semakin semangat dalam belajarnya. Baik, kelas 9 untuk semester 1 bab kedua kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang pertama kita akan membahas tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Kita ingat dulu pernah membahas tentang persamaan linier. Di kelas 7 kita membahas tentang persamaan linier satu variabel. Dan di kelas 8 kita membahas persamaan linier dua variabel. Contoh, untuk persamaan linier satu variabel kita mempunyai 3x dikurangi 5 sama dengan 10. Dan persamaan linier dua variabel kita mempunyai contoh 2P ditambah 7H sama dengan 23. Untuk persamaan linier satu variabel, di sini kita punya variabelnya X. Dan persamaan linier dua variabel, di sini ada dua variabel yaitu P dan H. Nah, dari contoh di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri dari persamaan linier adalah bahwa masing-masing variabelnya di sini semuanya berpangkat 1. Dan di sini karena ada kata persamaan, maka ciri yang kedua yaitu adalah ada tanda sama dengan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, karena persamaan kuadrat berarti variabelnya nanti pangkat tertingginya adalah 2. Jadi seperti kalau kita punya 3 kuadrat berarti sama dengan 3 pangkat 2. Kemudian karena ada kata persamaan, maka ciri yang kedua yaitu adalah ada tanda sama dengan. Sehingga persamaan kuadrat bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. A adalah koefisien dari x kuadrat, B adalah koefisien dari x, C di sini tanpa variabel, berarti C adalah konstanta. Nilai dari A, B, C ini adalah bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena jika A sama dengan 0, maka persamaan ini menjadi Bx plus C sama dengan 0. Kembali ke persamaan linier. Kita membahas contohnya. Kita punya persamaan x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 8 plus 8 sama dengan 0. Kita bisa menjabarkan persamaan ini yaitu koefisien x kuadrat yaitu A adalah 1. B koefisien dari x adalah negatif 6 dan C konstantanya adalah 8. Contoh yang kedua, 3x kuadrat plus 5x sama dengan 2. Apakah ini merupakan bentuk umum persamaan kuadrat? Belum. Kenapa? Karena di sini belum sama dengan 0. Sehingga kita harus merubahnya dulu. Kita pindah 2 ini ke ruas kiri sehingga menjadi 3x kuadrat plus 5x min 2 sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa A-nya sama dengan 3, B sama dengan 5, dan C sama dengan negatif 2. Yang kedua, kita membahas tentang akar persamaan kuadrat. Nilai-nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat itu disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Maksudnya bagaimana? Contoh, jika kita mempunyai persamaan kuadrat, diketahui persamaan kuadrat x kuadrat plus 6x min 16 sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah negatif 8 dan 2. Karena untuk x sama dengan negatif 8, maka min 8 kuadrat ditambah 6 kali negatif 8 dikurangi 16, sehingga x-nya di sini kita ganti dengan negatif 8. Sama dengan 0. Benar. Coba ya kita hitung.
negatif 8 kuadrat. Berarti di sini adalah 64. 64 ditambah 6 kali negatif 8. Positif kali negatif berarti negatif. Min 48 dikurangi 16. Negatif 48 dikurangi min 16 berarti ini adalah min 64. Berarti benar. Ini berarti sama dengan 0. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk X sama dengan 2? Nah, untuk X sama dengan 2, maka X-nya di sini kita ganti 2. 2 kuadrat berarti 4 ditambah 6 kali 2, 12. 4 tambah 12 adalah 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Berarti ini juga benar. Bagaimana untuk X yang lain? Misalkan berapa X-nya? Kita tulis untuk X sama dengan 1. Berarti untuk X sama dengan 1 ini jadi 1 kuadrat ditambah 6 kali 1 berarti berapa? 6 dikurangi 16. Berarti ini berapa? Sama dengan 1 tambah 6, 7 dikurangi 16 berarti negatif 9. Berarti ini akan sama dengan 0 bernilai benar hanya jika X-nya sama dengan negatif 8 dan X sama dengan 2. Contoh yang kedua, diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat min 12x sama dengan 0. Akar-akarnya adalah 0 dan 4. Karena untuk X sama dengan 0, maka persamaan kuadrat ini akan menjadi benar. 3 kali 0 kuadrat berarti 0 dikurangi 12 kali 0, 0 sama dengan 0. Benar ya? Nah, untuk X sama dengan 4, maka 3 kali 4 kuadrat. 4 kuadrat berarti 16 kali 3 di sini adalah 48. Dikurangi 12 kali 4 berarti berapa? 48. Itu sama dengan 0. Benar ya? Nah, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa banyaknya akar persamaan kuadrat itu maksimal adalah 2. Jika maksimal berarti akarnya itu boleh banyaknya ada 1, tapi tidak mungkin 3, 4, 5. Banyaknya akar persamaan kuadrat maksimal ada 2. Nah, bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat? Di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan pemfaktoran yang sudah kita pernah bahas di kelas 8. Kemudian yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga dengan menggunakan rumus kuadrat atau biasa juga disebut dengan rumus ABC. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat plus 6x dikurangi 16 sama dengan 0. Kita harus mengingat-ingat dulu bagaimana cara memfaktorkan x kuadrat plus 6x min 16 sama dengan 0. Jawab, x kuadrat plus 6x min 16 sama dengan 0. Kalau kita buat pemfaktoran berarti nanti menjadi x dikurangi atau ditambah bla bla bla, x ditambah atau dikurangi bla 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 sama dengan 0. Jadi bentuknya begini. Kita buat bentuk seperti ini. Bla 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 ini nanti kita tulis apa di sini? Berapa nilainya? Kita tentukan dulu faktor dari C-nya, yaitu berapa? C-nya adalah negatif 16.
Kalau lebih mudahnya kita ambil yang positif saja. 16 yaitu bisa 1 kali 16, 2 kali 8, 4 kali 4, kemudian kembali lagi ya, 8 kali 2, makanya di sini ditulis ini saja. Jadi kemungkinannya C itu adalah hasil perkalian dari 1 kali 16, 2 kali 8, dan 4 kali 4. Nah, dari ketiganya ini mana yang kita pilih? Berarti kita pilih jika nanti hasil penjumlahannya 1 dan 16, 2 dan 8, 4 dan 4 itu kemungkinannya adalah 6. Jadi faktornya ini bisa positif, bisa negatif. Hasil penjumlahannya adalah 6 dan hasil perkaliannya adalah negatif 16. Berapa kira-kira? Oh iya benar, 2 dan 8. Berarti nanti 2-nya negatif ya, negatif 2 dan positif 8. Karena negatif 2 tambah 8 sama dengan 6 dan negatif 2 kali 8 sama dengan negatif 16. Nah, sehingga kita bisa tulis pemfaktorannya x kuadrat plus 6x min 16 sama dengan 0. Ini menjadi x plus 8 dikalikan x min 2 sama dengan 0. Nah, sekarang di sini adalah bentuk perkalian. X plus 8 kali X min 2 sama dengan 0. Nah, ini sama juga dengan bentuk perkalian dari A kali B sama dengan 0. Apa kesimpulannya? Jika dua bilangan dikalikan sama dengan 0, berarti A itu sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Sehingga X plus 8 ini adalah A dan X min 2 ini adalah B. Hingga kita bisa peroleh X plus 8 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas sehingga X-nya ketemu negatif 8 atau X sama dengan 2. Nah, inilah yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 6X min 16 sama dengan 0. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X min 16 sama dengan 0 adalah min 8 dan 2. Contoh yang kedua, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat plus 5x sama dengan 12. Nah, persamaan ini kita ubah dulu dalam bentuk persamaan kuadrat, yaitu 2x kuadrat plus 5x, dipindah ruas ya, min 12 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya tidak seperti contoh 1 tadi. A-nya di sini adalah 2. Kalau di sini tidak sama dengan 1, berarti kita buat pemfaktorannya adalah 2x bla 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 dikali 2x bla 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 per 2. 2-nya ini dari A-nya tadi ya. Nanti ini kita merah juga, karena 2 ini juga dari A. Nah, bagaimana cara jika A-nya tidak sama dengan 1? Kita buat perkaliannya dari A dan C, 2 dan negatif 12. Kita kalikan hasilnya negatif 24. Nah, negatif 24, pemfaktorannya kemungkinannya adalah 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, dan 4 kali 6. Nah, dari kemungkinannya ini, manakah yang jika dijumlahkan sama dengan B, jika dijumlahkan sama dengan 5? Jadi ini bisa positif, bisa negatif. Yang mana kira-kira? Oh ya benar, yaitu 3 dan 8. Yaitu negatif 3 dan positif 8. Sehingga pemfaktorannya menjadi
2x kuadrat plus 5x min 12 sama dengan 0. Kita buat pemfaktoran 2x min 3 dikali 2x plus 8 per 2 sama dengan 0. Nah, agar di sini bisa dibagi, mana yang bisa dibagi 2? Oke, yang belakang 2x plus 8. Ya, 2x min 3 dikali 2-nya keluar, 2 dikali, kalau 2-nya keluar berarti di sini tinggal x ditambah 4 sama dengan 0 per 2. Oke, di sini kita bisa sederhanakan, kita bisa coret D2 dan 2. Sehingga diperoleh pemfaktorannya menjadi 2x min 3 dikali x plus 4 sama dengan 0. Ingat tadi kalau ada A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2x min 3 sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 3 pindah ruas. Sehingga diperoleh x-nya sama dengan 3 per 2. X plus 4 sama dengan 0, diperoleh x sama dengan negatif 4. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x plus 12 itu adalah 3 per 2 dan negatif 4. Contoh yang ketiga, tentukan akar persamaan kuadrat dari min 2x kuadrat sama dengan 6x. Nah, ini belum sederhana ya, kita pindah ruas dulu. Min 2x kuadrat sama dengan 6x menjadi min 2x kuadrat min 6x sama dengan 0. Bagaimana kita memfaktorkannya? Kita lihat di sini, depan dan belakang sama-sama punya x. Dan juga faktornya, angkanya, di sini ada 2, ada 6. Sehingga kita bisa keluarkan, sehingga bisa keluarkan 2x, ya, 2 ya, ada 2-nya, 6 juga mempunyai faktor 2. Kemudian variabelnya ada x-nya, kita keluarkan yang pangkat terkecil. Sehingga kita keluarkan 2x, tinggal kita kalikan dengan min x. 2x kali min x jadi min 2x kuadrat. Ini karena di sini min ya, berarti min ini harusnya min. Oke, ini berarti ini min. Sehingga 2x sama dengan 0 atau min x min 3 ya tadi. Min x min 3 sama dengan 0. Oke, sehingga x sama dengan 0 atau x sama dengan min x sama dengan 3 atau x-nya sama dengan min 3. Jadi, akar persamaan dari min 2x kuadrat min 6x atau min 2x kuadrat sama dengan 6x adalah 0 dan negatif 3. Kemudian yang nomor 4, tentukan akar persamaan dari 9x kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, bagaimana kita memfaktorkan persamaan kuadrat yang berbentuk seperti ini? 9x kuadrat min 25 sama dengan 0, kita faktorkan menjadi, kita rubah dulu, menjadi 3x pangkat 2 min 5 kuadrat sama dengan 0. Karena sebelumnya kita telah membahas bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat ini difaktorkan menjadi A plus B
dikali A min B, di mana di sini A-nya berarti adalah 3X dan B-nya adalah 5. Ini pemfaktorannya kita peroleh 3X plus 5 dikali 3X min 5 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 3X plus 5 sama dengan 0 atau 3X min 5 sama dengan 0. Ya, 3X sama dengan negatif 5, X sama dengan negatif 5 per 3. 3X min 5 sama dengan 0, 3X sama dengan 5, dan X sama dengan 5 per 3. Oke. Bagaimana dengan penjelasannya berbagai bentuk persamaan kuadrat tadi? Cara pemfaktorannya untuk mendapatkan akar persamaan kuadrat. Semoga bisa dipahami. Nah, setelah itu anak-anak bisa mengerjakan latihan soal. Latihan soalnya yaitu tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara pemfaktoran. A x kuadrat plus 5x min 15 sama dengan 0. B x kuadrat min 12x sama plus 36 sama dengan 0. C 2x kuadrat plus 17x sama dengan 30. D 3x kuadrat min 12x sama dengan 0. Dan yang E 4x kuadrat sama dengan 9. Kerjakan secara singkat dan hasil jawabannya silakan dikumpulkan. Baik, sekian dulu persamaan kuadrat, mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran yang kita bahas hari ini. Ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Dan selamat mengerjakan latihan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.